tema hari ini adalah pahlawan keluarga masa kini. Jemput rizki tanpa harus pergi. Oke, buat yang baru join mungkin kayak belum kenal gitu ya sama saya ya. Perkenalkan, nama saya Revi Eza, selaku mentor affiliate juga di Kulakin. Ya, di sini saya selaku moderator juga yang bakal mendampingi jalannya kelas Kubisa ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi hari ini kita bakal belajar bagaimana memulai perjalanan sebagai affiliate Kulakin ya, dari dasar, simple juga nih, dan pastinya bisa dipraktekkan langsung dari rumah. Jadi hari ini kita ditemani oleh mentor hebat kita nih. Ada Bapak Rifki Aziz, selaku mentor affiliate Kulakin nih ya, yang sudah berpengalaman membimbing banyak member dari nol sampai bisa gitu. Menghasilkan income dari rumah juga nih. Jadi buat Bapak Ibu yang baru pernah atau baru pertama kali ikut gitu ya, baru pernah join, jangan khawatir ya. Jangan khawatir karena kelas ini didesain mulai dari dasar atau mulai dari nol gitu Bapak Ibu ya. Jadi sangat cocok untuk pemula gitu Bapak Ibu yang baru join, jadi nggak usah khawatir ya kayak ini aku mulainya dari mana ya Kak, aku bingung nih baru pernah join gitu ya. Tenang saja Bapak Ibu, untuk kelasku bisa kita kali ini didesain memang dimulai dari dasar, mulai dari nol ya. Dan sebagai informasi tambahan, sebagai bentuk apresiasi juga, nanti Kulakin bakal menyediakan voucher cashback ya. Voucher cashback 10.000 gratis khusus untuk new member yang baru join affiliate. Nanti untuk ketentuannya atau untuk spesifikasinya bakal aku umumin di akhir kelas hari ini ya. Jadi dipantengin terus sampai akhir. Jangan keluar dulu. Jangan keluar karena bakal ada hadiah menarik yaitu voucher cashback. Untuk spesifikasinya bakal aku umumin nanti ya setelah materi kita kali ini gitu. Pahlawan keluarga itu adalah pahlawan yang untuk mengisi kemerdekaan untuk melakukan apapun, kemerdekaan untuk berbuat apapun. Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Sekarang sering terdengar seperti itu. Tetapi Bapak sekalian, bahwa pahlawan yang sekarang itu biasanya kalau misalnya apalagi kepala keluarga atau misalnya ibu-ibu yang sedang berjuang seperti itu, banyak sekali kendala-kendala, banyak sekali tantangan-tantangan yang sekiranya ibu bapak sekalian kepengen menghabiskan waktu bersama keluarga, tetapi pahlawan kesiangan, tetapi ya waktunya nggak ada. Ada orang yang uangnya banyak tetapi waktunya nggak ada. Ada orang yang waktunya banyak tetapi uangnya nggak ada. Ada orang yang nggak punya uang, nggak punya waktu. Itu kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini, orang yang punya uang banyak tetapi tidak punya waktu. Contohnya siapa ibu bapak sekalian, ada yang bisa nebak nggak? Orang yang uangnya banyak tetapi tidak punya waktu. Ada yang bisa jawab? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Silahkan teman-teman semuanya. Ada orang yang uangnya banyak tetapi tidak punya waktu. Contohnya siapa? Pegawai itu, karyawan itu uangnya mungkin banyak, tetapi waktunya bersama keluarga udah nggak ada karena waktunya sudah dibeli oleh perusahaan. Orang-orang yang punya waktu tapi nggak punya uang, contohnya siapa? Pengangguran seperti itu, waktunya banyak, bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa pergi kemanapun, tetapi nggak punya uang. Itu seperti itu adalah contohnya pengangguran. Kemudian ada orang yang nggak punya waktu, nggak punya uang. Nggak punya uang adalah pekerja yang gajinya kecil, pekerja yang gajinya sedikit, nggak punya waktu, nggak punya uang. Udah waktunya habis buat kerja, tetapi bayarnya sedikit. Nah, itu kayak gitu. Dan ada lagi orang yang punya uang dan punya waktu. Biasanya dia adalah business owner dan juga investor, itu kayak gitu. Jadi uang yang kerja buat mereka. Pebisnis, pegawai dan tidak peduli. Pebisnis, pegawai tidak peduli dengan keluarga. Sebenarnya peduli, cuman karena
karena waktunya sudah dibeli oleh perusahaan, makanya seolah-olah tidak peduli seperti itu. Nah, next. Dan ibu bapak sekalian, pahlawan keluarga itu siapa sih sebenarnya? Menurut teman-teman semuanya, kalau misalnya kemarin memperingati Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto melantik seperti itu, memutuskan menambah 10 pahlawan nasional, salah satunya adalah Bapak Soeharto, kemudian ada Ibu Marsinah, kemudian ada Gus Dur dan lain sebagainya. Terus pahlawan keluarga itu siapa sebenarnya? Pahlawan keluarga adalah mereka yang berjuang mencari rezeki tanpa mengorbankan waktu bersama keluarga. Pahlawan keluarga itu orang yang selalu memperjuangkan kebahagiaan keluarganya, tetapi selalu berusaha untuk meluangkan waktu untuk menghabiskan bersama mereka. Kan ada orang yang kalau misalnya, mohon maaf, kehidupannya di kota-kota metropolitan seperti itu, mereka berangkat mungkin karena kemacetannya mulai dari jam 5 pagi, pulangnya sampai jam 7 malam. Jam 5 pagi ketika anak-anaknya belum bangun, kemudian pas lagi malam anaknya udah tidur. Itu waktu bersamanya sangat tersita seperti itu. Jadi pengen banget orang-orang yang anak-anak itu pengen merasakan sentuhan, pengen merasakan kasih sayang dari orang tua, pengen merasakan kasih sayang bersama keluarga, bareng-bareng. Mulai dari ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, mungkin kalau misalnya tinggalnya bersama, itu bisa kayak gitu. Bisa kepengennya itu semua kebutuhannya terpenuhi dengan dengan waktunya yang tidak tersita. Itu adalah pahlawan sebenarnya. Mereka yang mencari penghasilan tambahan bukan sekedar tambal sulam. Mereka yang punya penghasilan lebih tidak untuk menutup kebolongan apa bahasa Indonesianya itu. Tidak menutup lubang, gali lubang tutup lubang. Itu seperti itu, tidak seperti itu. Tetapi pahlawan yang sebenarnya dalam keluarga adalah mereka yang terus mengupayakan kebahagiaannya anggota keluarga tanpa harus menyita waktu kebersamaan bersama mereka. Itu adalah pahlawan keluarga. Nah, kira-kira teman-teman di sini nih, teman-teman yang ada di sini, yang masuk ke kelasku Bisa Kulakin Bisnis Academy ini sudah termasuk pahlawan keluarga atau belum? Atau mungkin teman-teman semuanya lagi bertanya-tanya, saya nggak punya penghasilan, atau mungkin saya kepengen punya penghasilan tambahan, atau saya sudah bekerja banting tulang, memeras keringat, banting tulang, kemudian berangkat pagi, pulang sore, atau bahkan malam, tetapi kok kayak gini-gini aja, kok waktu saya bersama keluarga juga udah habis, tetapi duitnya juga tidak ngumpul-ngumpul. Sebenarnya apa sih yang kita cari? Sebenarnya apa yang sedang kita cari seperti itu? Sebenarnya apa yang ingin kita cari sehingga waktu yang semestinya bisa dinikmati bersama keluarga itu habis-habisan dikeluarkan untuk memperjuangkan yang katanya untuk mereka, tetapi mereka merasa kebersamaannya mulai berkurang seperti itu. Nah, ini di kelas Kulakin Bisnis Academy ini, Bapak-Bapak sekalian, insya Allah nanti bakalan kita buka otaknya, buka pemikirannya, buka hatinya bahwa ada loh ternyata yang kita bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa tetap mendapatkan income, kita tetap bisa berpenghasilan yang lebih dan mencukupi semua kebutuhan yang ada di keluarga tanpa harus kehilangan momen-momen indah bersama keluarga. Seperti itu. Nah, realita kehidupan masa kini kayak gini. Ibu bapak sekalian lagi ngadepin enggak? Lagi menghadapi tidak? Banyak manusia yang dihadapkan dengan kemauan yang tidak terbatas, dengan kemampuan yang serba terbatas. Kemauannya ibu bapak sekalian dengan segudang cita-cita menyekolahkan anak sampai universitas bonafit dengan harga selangit, kepengen makan enak setiap hari tanpa harus kehilangan kesehatan, kepengen punya mobil rodanya 6 misalnya, truk ya kalau mobil rodanya 6, kalau pengen punya mobil mewah, pengen menyekolahkan anak, pengen membahagiakan orang tua, kepengen memberikan tetangga, kepengen ngasih tetangga julid biar nggak julid-julid lagi, kepengen ngasih saudara dan lain sebagainya. Kemauan-kemauan yang serba tidak terbatas itu. Kalau misalnya gunung boleh dijual juga bakalan dibeli. Itu mungkin teman-teman semuanya punya keinginan seperti itu. Pengen membangun masjid, pengen pergi ke Mekah Madinah setiap bulan,
kepengen jalan-jalan ke luar negeri setiap kuartal misalnya seperti itu, kemauan-kemauan yang tiada ada batasnya, tetapi dihadapkan dengan kemampuan, kenyataan dari kemampuan yang serba terbatas. Terbatas waktunya, terbatas uangnya, terbatas apalagi, terbatas waktu, terbatas uang, kemudian terbatas semuanya. Semuanya serba terbatas. Tenaganya nggak ada, energinya nggak ada, yang buat gerak nggak ada, uangnya juga nggak ada. Gimana kita mau bakalan kayak gitu? Dan kenyataan-kenyataan itu disadari atau tidak, ibu-ibu sekalian, biaya hidup yang sekarang, biaya hidup yang sedang dihadapi oleh ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak pejuang keluarga, biaya hidup mulai naik tetapi penghasilannya tidak naik. Ngerasain kayak gitu juga enggak? Kenceng-kencengnya teman-teman semuanya ya. Kenceng-kencengnya setiap kalau misalnya pegawai swasta itu naik gaji itu setiap kali ada perubahan UMK, dan itu biasanya terjadinya di awal tahun dan itu tidak terlalu signifikan. Kalau misalnya naiknya sekitar 4%, 2-4% dari gajinya ibu bapak sekalian, tergantung UMK-nya di daerahnya ibu bapak sekalian berapa. Misalnya 2 juta. Kalau misalnya 2 juta naiknya 4%, berarti naik sekitar 80.000. 80.000 itu diakui atau tidak bisa memperpanjang nafasnya teman-teman semuanya, itu satu hari bisa kurang, bahkan satu hari kurang. Ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak pejuang keluarga pastinya kalau misalnya mengelola uang 100.000 dalam waktu satu hari, bakalan kerasa ini kan, berat seperti itu. Disadari atau tidak? Uang 100.000 sekarang sudah nilainya hampir sama dengan 10.000 uang pada zaman dahulu. Itu seperti itu, kerasa tuh di 100.000. Padahal naiknya itu ngerasain Pak, gaji nggak naik tapi itu kayak gitu saudara-saudara ya. Uangnya, pekerjaannya mungkin bertambah, tetapi gajinya tidak naik, tetapi biaya hidup semakin melonjak. Itu yang membuat kita pada saat ini ya, apalagi ibu-ibu rumah tangga, semuanya pasti merasakan kekurangan. Apalagi kalau misalnya di ini ya, di FYP-nya teman-teman semuanya mungkin muncul juga, FYP-nya teman-teman semuanya di TikTok atau di Instagram, 10.000 di istri yang tepat kayak gitu kan, itu kayak gitu ya sekarang ya. Itu kebohongan publik itu saudara-saudara ya, kebohongan publik. Nggak ada itu 10.000 di istri yang tepat. 10.000 itu cuma bisa buat beli mie ayam satu. Itu juga kalau misalnya mie ayam yang apa namanya, yang biasa aja, mie ayam yang nggak terlalu, mie ayam fotokopi lah, mie ayam fotokopi, mie ayam yang tidak terlalu enak seperti itu, 10.000 itu baru dapat mie ayam satu, padahal keluarganya ada berapa, misalnya 10.000 buat satu kali makan seorang ayah. Lah istrinya mau dikasih makan apa, anaknya mau dikasih makan apa, misalnya anaknya 4, masa 10.000 dibagi 4, mie ayamnya dibagi itu, tidak mungkin. 10.000 dapat apa coba di istri yang tepat? Coba ibu-ibu yang sudah menjadi istri, 10.000 bisa dapat apa? Itu biaya hidupnya makin naik tetapi gajinya tidak naik. Terus realita yang sekarang adalah bekerjanya dari jam 8 sampai jam 16 sampai jam 4 sore. Berangkat mungkin dari rumah jam 7 pagi, nyampe di tempat kerja jam setengah 8, sudah mulai berkutat dengan dunia pekerjaannya, dan pulang lagi jam 4 bermacet-macetan sampai rumah sampai jam 6 seperti itu. Waktunya habis buat bekerja. Kalau yang kerja, kalau yang enggak, waktunya habis buat, nah bisa dijawab sendiri-sendiri kalau misalnya enggak bekerja ya. Kemudian waktu bersama keluarga berkurang, kurang waktu bersama keluarga, kurang sayang, berisiko keretakan. Nah, ibu bapak sekalian, sadar atau tidak, diakui atau tidak bahwa keretakan rumah tangga biasanya hadir itu dari apa coba? Dari kebersamaan yang sudah mulai hilang. Kebersamaan yang sudah mulai hilang, nanti dianggapnya dia sudah tidak sayang, atau mungkin sedang padahal dia sedang berjuang, kayak lagunya Denny Caknan ya.
Itu kayak gitu ya Bapak sekalian. Waktunya bersama keluarga sudah berkurang karena kesibukannya sudah habis seperti itu ya. Waktunya sudah habis untuk berjuang, nyata-nyatanya sedang berjuang tetapi yang sedang diperjuangkan tak kunjung datang. Nah, itu yang bisa memicu konflik internal antara ibu dan bapak, antara suami dan istri atau antara siapapun, pasti itu sedikit banyak bakalan mempengaruhi. Apalagi kalau misalnya mohon maaf penghasilannya sudah berkurang, waktunya sudah berkurang, itu insya Allah sudah tidak insya Allah lagi, itu pasti kalau misalnya tidak saling menerima satu sama lain bakalan sering terjadi bentrok atau gesekan-gesekan di dalam rumah tangga. Kemudian yang keempat, realita kehidupan masa kini adalah ketidakpastian dunia kerja. Sekalipun kalau teman-teman semuanya sudah bekerja, hampir semuanya sekarang di sektor swasta itu, sistem kontrak bisa mengancam pekerja kapanpun. Kalau misalnya kontraknya sudah habis, kemudian perusahaan tidak mau memperpanjang kontraknya, lah kita mau berbuat apa? Sementara waktu kita sudah habis di jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian dibayang-bayangi dengan ketidakpastian di dunia kerja. Ketidakpastian penghasilan, ketidakpastian bekerjanya sampai kapan, masa produktifnya, masa produktifnya, kemudian kita tidak pasti juga perusahaan itu akan bertahan sampai berapa lama, sampai seberapa jauh, sampai seberapa besar, itu adalah masih gambling juga. Tetapi untuk para pekerja seperti itu tidak perlu berkecil hati. Kita cukup dengan menunjukkan integritas yang luar biasa, menunjukkan etika bisnis, menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa. Kita berdoa semoga pekerjaannya diberikan kelancaran. Itu kayak gitu ya. Realita kehidupannya seperti itu. Kemudian tantangan pahlawan sekarang kayak gini. Tantangan pahlawan masa kini, tantangan orang-orang yang kepengen berjuang, kemudian membahagiakan orang, mungkin pengen punya penghasilan tambahan, yang menjadi tantangan utamanya sekarang adalah di hal modal. Kalau misalnya kepengen punya kepengen punya usaha, pasti harus ada modalnya. Modalnya tidak ada, usaha pun tidak bisa, seperti itu. Kalau misalnya kepengen jualan nasi goreng misalnya, contoh ya, karena saya pecinta nasi goreng dan mie goreng Selamat 77, itu saya tanya-tanya Ibu-Bapak sekalian, untuk membuat nasi goreng kita hitung-hitung. Kalau misalnya membuat nasi goreng nasi goreng yang berapalah, kalau ditargetkan 20 porsi seperti itu, 20 porsi itu harus memerlukan beras sampai berapa kilo. Itu berasnya kan belinya pakai uang. Kalau 20 porsi paling enggak harus ada 20 butir telur. Kalau satu telurnya harganya 2.000, 20 butir telur berarti butuh 40.000. Kemudian berasnya untuk 20 porsi itu sekitar 2 kilo, 4 kilo. 4 kilo, 4 kilo kali 15.000, 60.000 udah 100.000. Belum minyak gorengnya. Minyak gorengnya harganya berapa? 15.000. Udah berapa? 40.000. 40 tambah 15, 55. Banyak lah. Lah kalau misalnya uang-uang itu tidak ada, lah gimana kita mau usaha? Belum lagi beli wajahnya, belum lagi buat dagingnya, belum lagi buat bumbu-bumbunya. Muanya, kalau misalnya kepengen punya penghasilan, pengen punya usaha, ya harus ada yang diusahakan. Kalau misalnya udah ada yang diusahakan dan jerbasuki mawa bea seperti itu ya. Orang-orang Jawa menyebutnya seperti itu. Sesuatu yang apabila kita menginginkan keselamatan, menginginkan basuki, menginginkan kesuksesan, mawa bea, harus ada biayanya, harus ada modalnya. Modalnya seperti itu. Contohnya saja tadi jualan nasi goreng. Kemudian ada tantangan yang sekarang adalah waktu. Waktu yang terbatas dan keinginan yang tiada batas. Waktunya sudah tidak ada. Apalagi kalau teman-teman semuanya sudah bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Lah waktunya mau jualan misalnya beneran direalisasikan mau jualan nasi goreng mulai jadi jam 8 sampai jam 4 sore. Jualannya itu mulainya mau sampai jam berapa? Persiapan penjualannya itu sampai jam berapa? Sedangkan kita waktunya habis untuk bekerja sudah. Itu kayak gitu. Waktunya yang sudah tidak mumpuni, waktunya yang sudah disediakan waktu 24 jam, waktunya sudah habis untuk hal-hal seperti itu, untuk bekerja.
Nah, nanti kalau misalnya mau penghasilan tambahannya, waktunya dari mana? Itu adalah tantangannya. Tantangan berikutnya adalah kehadiran. Orang-orang yang kepengen punya penghasilan tambahan sekarang harus juga dengan menuntut kehadiran secara fisik orang tersebut biar bekerja. Contoh freelance, kayak freelance ya, freelance host life atau freelance setelah ini jadi Gojek misalnya, jadi travel online. Kalau misalnya kayak gitu travel online kan nggak mungkin kerjanya dari ini kan, cuma niatnya aja yang berangkat. Saya niat mengantar, contoh ini ada Kak siapa di sini, misalnya ada Kak Eza. Ada Kak Eza mau driver online, mau jadi travel online, terus ada orderan nganterin dari alun-alun sampai ke hutan misalnya. Lah itu kan orangnya harus datang ke alun-alun, nganterin ke hutan, gak cuma niatnya aja. Wah, yang penting saya udah niat nih jadi travel online, saya mau nganterin Mbak Eza dari alun-alun ke hutan. Ya nggak bisa kayak gitu. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini tantangannya mulai dari modal, waktu, kehadiran, dan juga teman-teman semuanya butuh, kalau misalnya kepengin ada penghasilan tambahan, tentu saja ada sesuatu yang bisa dijual. Tentu saja ada sesuatu yang bisa ditawarkan. Hukum ekonominya kan seperti itu. Ada penawaran, ada permintaan. Penawaran apa nih yang sekiranya teman-teman semuanya bisa tawarkan kepada calon pelanggan atau calon konsumen. Nanti kan ada permintaan itu, keinginan pasar, keinginan konsumen, pengennya apa, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman semuanya untuk menjawab keresahan, tantangan, dan lain sebagainya itu, muncullah satu platform bernama affiliate marketing. Ini affiliate marketing mulai muncul sekitar tahun 2019. Ketika COVID sudah mulai merajalela di seluruh penjuru dunia, teman-teman semuanya tidak asing dengan kegiatan-kegiatan jual beli yang terjadi di online. Begitu juga dengan affiliate marketing. Affiliate marketing itu apa sih, Mas? Affiliate marketing itu adalah program sistem kerjasama promosi produk atau jasa, di mana seseorang akan mendapatkan komisi setiap kali ada orang yang membeli produk melalui link atau kode referralnya. Gampangnya kalau mungkin di tempatnya teman-teman semuanya itu adalah diartikan sebagai makelar, misalnya bisa seperti itu. Diartikan sebagai makelar produk, misalnya contoh, saya ada orang yang mau cari kasur, saya punya kenalan jualan kasur. Nah, itu nanti kasurnya itu dijual lewat teman-teman semuanya, nanti teman-teman semuanya dapat komisi dari si penjual kasur. Itu dengan tentu saja dengan perjanjian kerjasama di awalnya, termasuk kayak affiliate Shopee, affiliate TikTok, kemudian sekarang lagi berkembang juga Instagram juga kemarin sudah mulai merambah seperti TikTok, ada live yang langsung bisa untuk langsung jualan seperti itu, ataupun platform-platform affiliate yang sudah disediakan di seluruh dunia sejagat raya. Itu seperti itu. Affiliate adalah bentuk promosi, membantu mempromosikan produknya orang. Kemudian kalau misalnya ada orang yang mau membeli lewat linknya kita atau atas dasar rekomendasi dari kita, maka kita akan mendapatkan komisi. Itu gampangnya seperti itu. Adalah affiliate marketing. Berikutnya Ibu Bapak sekalian, kalau misalnya dari affiliate marketing itu keuntungannya apa, Mas? Kalau misalnya menjadi seorang afiliator, menjadi seorang affiliate, saya bekerja dengan terafiliasi terhadap produk-produk atau perusahaan-perusahaan tertentu. Enaknya apa kalau misalnya jadi affiliate itu? Pertama, tanpa modal besar. Malah ada yang tidak bermodal sama sekali. Modalnya hanya kemauan untuk take action. Modalnya adalah kemauan dari teman-teman semuanya, dari kita semuanya, untuk mengambil langkah pertama di saat yang lain masih terdiam, untuk tetap bergerak di saat yang lain memutuskan untuk tidur, untuk berlari di saat yang lain baru memulai untuk berjalan, dan tetap hidup di saat orang lain memilih mati. Oh, itu kayak gitu. Yang penting adalah kemauan. Karena apa? Karena tanpa modal besar, Ibu Bapak sekalian. Kenapa tanpa modal, Mas? Ya iya. Kalau misalnya si affiliate marketing bentuknya adalah seorang afiliator seperti itu,
Yang perlu dipersiapkan adalah sesuatu yang memang biasanya sudah kita keluarkan setiap bulannya. Contoh apa? Kuotanya teman-teman semuanya jadi afiliat atau tidak jadi afiliat pasti tidak insya Allah lagi pasti beli setiap bulan. Entah itu voucher wifi atau misalnya yang voucher yang mingguan atau misalnya bentuk pulsa yang biasa seperti itu pasti tidak insya Allah lagi pasti teman-teman semuanya ada spending dana ke sana, spending dana untuk mengeluarkan buat pulsa. Makanya kita sebutnya di sini adalah tanpa modal besar. Nah, di saat yang lain, teman-teman yang lain, tantangan pahlawan masa kini adalah waktunya yang terbatas. Menjadi seorang afiliator itu fleksibel, teman-teman semuanya. Bisa dikerjakan dari mana saja dan kapan saja. Orang sekedar nge-share link, kalau affiliate itu kan kayak gitu gampangnya. Nge-share link doang, cuman nge-share link kemudian nunggu kayak orang lagi mancing gitu loh. Paham ya teman-teman semuanya, pernah lihat orang mancing nggak? Orang mancing itu kan cuman sekedar siapin kailnya, dikasih pakannya, dilempar ke kolam. Kalau misalnya ada yang ada yang makan ikannya, ditarik pelan-pelan, bakalan closing, bakalan dapat ikan. Itu juga affiliate seperti itu. Bisa dianalogikan seperti itu, kayak orang lagi mancing. Kalau misalnya ada yang memakan umpannya, berarti kita nanti dapat ikannya. Itu seperti itu. Fleksibel, dan bedanya si affiliate ini dengan pemancing itu adalah ini waktunya fleksibel, teman-teman semuanya. Melempar kailnya itu misalnya mulai sebelum berangkat kerja, nanti bisa mendapatkan banyak ikan itu setelah pulang kerja, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dengan affiliate marketing ini penghasilannya sesuai dengan usaha yang teman-teman semuanya lakukan. Jadi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil atau hasil dan usaha saling mengkhianati, itu tidak ada. Tergantung hasil yang teman-teman semuanya, hasil yang kita semuanya dapatkan adalah tergantung dari usaha yang kita lakukan. Itu kuncinya di affiliate. Semakin teman-teman semuanya rajin posting, semakin teman-teman semuanya semakin kreatif seperti itu, semakin kreatif mendatangkan banyak traffic, mendatangkan calon pelanggan, itu kemungkinan untuk mendapatkan komisi seperti itu bakalan lebih besar. Kemudian yang keempat, keunggulan dari affiliate marketing ini adalah pasarnya luas dan jangka panjang, dalam waktu jangka panjang. Kebanyakan affiliate marketing ini adalah bergeraknya di bidang online. Nah, online ini setiap hari ada perubahan, setiap hari ada perkembangan-perkembangan yang itu bakalan mempermudah hidup kita, mempermudah usaha kita di dunia digital seperti itu. Nah, kalau misalnya jangkanya panjang, aksesnya mudah, ini berpeluang untuk menghasilkan income atau penghasilan buat teman-teman semuanya, untuk kita semuanya penghasilan yang tanpa batas. Kenapa tanpa batas, Mas? Ya iya, karena kita bakalan dapetin komisi. Kalau misalnya kita memperjuangkannya itu, jualannya itu sampai banyak banget, ya komisi ini juga banyak banget. Seperti itu, tergantung nanti besaran komisi yang sudah disepakati oleh teman-teman semuanya dan juga penyedia layanan afiliasi tersebut. Nah, fakta menarik berikutnya adalah saya bakalan membagikan strategi. Nah, setelah teman-teman semuanya tadi, oh iya ya, sekarang kebutuhannya udah makin naik. Tantangan saya adalah waktu bersama keluarga udah habis. Kemudian apalagi tadi modalnya juga tidak ada dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya kepengen nih, oh iya nih kayaknya Mas Aziz memberikan satu insight, memberikan saya pemahaman bahwa ada loh ternyata bentuk usaha atau penghasilan, mencari penghasilan tambahan yang tanpa menyita waktu banyak dan kemudian tanpa modal juga, yaitu dengan menjadi affiliate. Nah, berikut kami bagikan beberapa tips sebagai affiliate biar sukses seperti itu ya, biar gampang, biar jalannya gampang. Yang pertama, teman-teman semuanya harus mengenali produk. Pastikan teman-teman semuanya itu mengerti apa yang sedang teman-teman semuanya promosikan. Jangan sampai teman-teman semuanya mempromosikan misalnya ada
kayak istilah orang zaman dulu itu membeli kucing dalam karung. Membeli kucing dalam karung itu kucingnya warnanya apa, matanya ada berapa, kakinya ada berapa gitu. Nggak dipastiin dulu gitu. Kalau ada yang tanya, Mbak jualan apa? Ya nggak tahu. Ini harganya berapa? Ya nggak tahu juga. Wah gimana itu kayak gitu. Kalau misalnya orang teman-teman semuanya deh nggak usah liatin orang-orang, teman-teman semuanya kalau misalnya mau beli sesuatu kemudian si sellernya atau si penjualnya itu ditanyain, Mbak ini namanya apa? Misalnya bentuknya udah pasti tumbler seperti itu. Nggak tahu ini bentuknya kayak tabung kayak gini, fungsinya buat apa? Ya nggak tahu, saya nemu ini pengen saya jual, harganya berapa? Ya nggak tahu juga loh. Orang-orang kok ditanyain semua nggak tahu kayak gitu ya bakalan ini kan, bakalan mental sendiri orang-orang yang kayak gitu. Nah, pastikan teman-teman semuanya, kalau kepengen jadi affiliate yang sukses adalah mengenali produk dengan baik, mengenali produk dengan detail seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman semuanya kalau pengen jadi affiliate sukses itu pakai real testimoni. Orang-orang itu bakalan percaya kalau sudah ada buktinya. Nggak usah diterangin panjang lebar dan sebagainya. Cukup teman-teman semuanya menunjukkan satu bukti bahwa produk yang sedang teman-teman semuanya promosikan atau teman-teman semuanya afiliasikan itu adalah produk-produk yang memang sudah banyak terbukti membantu atau memang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si calon customer-nya teman-teman semuanya. Dan yang ketiga ini yang paling berat. Yang paling berat menurut saya adalah yang ketiga, konsisten. Teman-teman semuanya biasanya terkendala nanti dengan satu masa di mana teman-teman semuanya menjadi seorang afiliator itu jenuh promosi, jenuh bikin konten, jenuh untuk menawarkan, jenuh untuk bosan untuk menawarkan, bosan untuk mempromosikan, bosan untuk tanya kabar, bosan untuk memfollow up. Padahal kalau kepengen jadi jadi affiliate sukses itu konsistensi adalah kuncinya. Konsisten is the key. Wah, itu kayak gitu ya. Konsisten is the key. Konsisten itu adalah kunci. Kunci apa? Kunci keberhasilannya kayak gitu. Soalnya apa? Kalau misalnya menjadi seorang affiliate, teman-teman semuanya itu dituntut untuk semenarik mungkin, kemudian dilihat sesering mungkin. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya jadi affiliate itu promosinya itu jarang-jarang, promosinya itu kalau misalnya cuma sekedar niat, kalau pas lagi mood-moodan kayak gitu, ya udah orangnya juga mood-moodan. Orang-orang itu bakalan mikir, apa ini kayaknya orangnya nggak niat buat jualan, orangnya nggak niat buat apa gitu. Kemudian yang terpenting adalah selain daripada ketiga hal tadi, membangun kepercayaan yang ada di customer-nya teman-teman semuanya. Nah, fakta menarik berikutnya teman-teman semuanya, ini ada satu fakta bahwa peluang bisnis digital FMCG dan herbal, fast moving consumer good FMCG seperti itu. Pasar FMCG berbasis herbal di Indonesia diperkirakan mencapai 23 triliun pada tahun 2025. Didorong dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan kesehatan alami, pertumbuhan kelas menengah, dan dampak pasca pandemi COVID 2019. Jadi COVID itu membawa berkah untuk kita semuanya, kesadaran umat manusia, kesadaran di Indonesia tentu saja ini tentang kesehatan, apalagi kesehatan yang alami, bukan kesehatan yang sifatnya sin seperti itu. Kesehatan yang datangnya dari alam, dari Tuhan pencipta alam untuk sesama alam, itu kayak itu, bukan dari alam buat alam ya, semuanya kan dari Tuhan. Nah, ini bisa diidentifikasi di 4 poin ini: pertumbuhan globalnya CAGR sebesar 6,2%, kemudian pasar produk di Indonesia juga diprediksi mencapai 23 triliun, kemudian fokus konsumennya itu sudah sadar dengan pola hidup sehat seperti itu, perilaku pasca pandemi kemarin membuat orang itu sadar, aware dengan kesehatannya. Kemudian selain itu kepengen sehat dengan cara yang alami, dengan cara yang tanpa efek samping dan sebagainya. Itu banyak orang-orang seperti itu. Makanya ini peluang bisnis digital FMCG dan herbal ini sangat-sangat worth it untuk
dijalankan teman-teman semuanya dan kita tentu saja ya. Kemudian yang peluang yang ketiga adalah ada penjualan online yang terus berkembang pesat dengan pertumbuhan tercepat di segmen non-store. Itu seperti itu. Diperkirakan 7,2% dari tahun 2025 sampai 2032. Ada kenaikan sampai 7,2% dari penjualan online, melebihi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang tercatat di 5,05%. Tetapi pertumbuhan yang si jualan online ini mencapai 7,2%. Ini artinya apa Ibu Bapak sekalian? Masih banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ambil di dunia online ini, terlebih di dunia FMCG dan dunia herbal. Itu seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, perkenalkan ada satu komunitas afiliat dan reseller yang sudah membina lebih dari 18.000 member online dan offline, menyediakan sekaligus mendistribusikan produk yang sudah terbukti laris manis di pasar online dan offline. Jadi teman-teman semuanya, ada loh ternyata selain TikTok, selain Shopee, ada platform, kita nyebutnya perusahaan kami dengan Kulakin. Dengan Kulakin teman-teman semuanya, komunitas afiliat dan reseller. Teman-teman semuanya nggak perlu repot-repot nanti mau cari platform apa, kemudian platform Shopee kah atau TikTok kah. Ternyata di sini Kulakin ada, asli orang Indonesia, asli buatan anak negeri, kemudian komisinya juga kompetitif. Itu Kulakin. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya join Kulakin itu dapatnya apa aja sih? Kalau misalnya saya memutuskan, oh kayaknya menarik nih mau bisnis afiliat seperti itu. Saya mau mencoba afiliat. Tapi mau jadi afiliat apa ya? Shopee atau TikTok? Kalau misalnya Shopee atau TikTok, kalau misalnya mau jadi afiliat, paling enggak saya harus membuat konten setiap hari. Kalau TikTok juga seperti itu, apalagi TikTok. TikTok adalah tempat berperan konten. Setiap hari saya harus konten dong. Setiap hari saya harus on cam. Setiap hari saya harus membuat video dan sebagainya. Aduh. No. Di Kulakin ini teman-teman semuanya tidak memerlukan itu semuanya. Teman-teman semuanya nanti disediakan konten. Konten yang disediakan oleh dari teman-teman mentor dan atau manajemen Kulakin. Kontennya sudah disediakan dengan konten yang proper teman-teman semua, termasuk copywritingnya. Teman-teman semuanya tinggal ini comot apa ya bahasa Indonesianya? Tinggal ambil tinggal copy paste gambar, video, kemudian apalagi copywritingnya sudah ada disediakan semuanya, tinggal copy paste, share. Contohnya tadi kayak orang mancing, itu alatnya, jorannya udah ada, jorannya itu adalah kemauannya teman-teman semuanya. Alat pancingnya apa? Alat pancingnya, pakannya itu adalah konten. Nah, siapa yang mau menangkap si konten itu, terkena, akhir produknya mudah dijual karena apa? Tadi berkaitan dengan FMCG. Berkaitan dengan herbal-herbal yang orang-orang sekarang lagi pada konsentrasinya ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah keuntungan jika teman-teman semuanya join Kulakin ini, teman-teman semuanya akan mendapatkan mentoring 24 jam per 7 hari. Masya Allah, tabarakallah. Perusahaan mana coba yang pengen menyediakan satu orang khusus dedicated untuk menemani teman-teman semuanya dari titik teman-teman semuanya sekarang menuju kesuksesan menjadi seorang afiliator. Cuman ada di Kulakin Bu sekalian. Itu mentoringnya 24 jam 7 hari. Kemudian teman-teman semuanya, komisinya di sini adalah komisi besar sampai 15% dan setiap pekan atau beberapa waktu seperti itu akan dilakukan kelas-kelas Kubisa, Kulakin Business Academy. Teman-teman semuanya akan diberikan edukasi tentang perkembangan terkini dari dunia. Paling penting ada kelas eksternal kalau teman-teman semuanya berkesempatan memenangkan satu momen seperti itu, ada promo-promo yang hadiahnya itu adalah teman-teman semuanya diikutkan dalam kelas yang disediakan oleh eksternal seperti
marketis atau ada DNVB atau kelas-kelas online yang lain nanti yang nantinya diajukan tentu saja. Nah, yang berikutnya teman-teman semuanya udah tampil ya. Ini adalah perbandingan teman-teman semuanya kalau membandingkan antara komisi-komisi produk-produk yang sejenis, produk-produk sejenis di platform Shopee. Ini ada namanya, kita kan saya tidak mencantumkan semua produk ya, tapi kita mau compare-nya itu di produk kesehatan mata. Produk kesehatan mata itu ada iBoost, ada IB, kemudian ada iFit, kemudian ada apa lagi? Mungkin teman-teman semuanya sudah sering mendengar kesehatan mata. Nah, ini saya lagi mau ngambil contohnya itu adalah IB dan iBoost. IB, BI apa IB ya? BI. Nah, BI atau IB tulisannya seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya itu kalau misalnya pakai si BI, itu komisi di Shopee itu cuma 6,5%. 6,5% kalau misalnya harganya adalah 140.000, 6%-nya itu sekitar 10.000 ya. 10.000. Harganya sekitar 10.000. Tapi kalau misalnya teman-teman semuanya dikulakin, komisinya itu 1%. Masya Allah, komisi 20% sih. Gedene pol. Buat hitung-hitungannya teman-teman semuanya ya. Buat gampang-gampangannya itu kalau misalnya harga produknya itu 100.000, kalau di platform lain itu cuman ngasihnya 6.000, di kita itu bisa ngasih sampai 15.000. Untuk harga berapa? Harga 100.000. Paham ya? Itu BI 140.000, 6%-nya, 6% harganya mahal, komisinya sedikit. Tetapi kalau kita patokannya adalah nanti komisinya itu bergantung dengan produknya. Ada yang sampai 20%. Nah, bayangin aja kalau misalnya harga produknya itu 100.000, 20%-nya berapa? 20%-nya 20.000. Walah, Jan. Itu udah kayak HPP-nya suatu produk seperti itu ya. Nah, ini gambar yang pertama adalah produk-produk yang lain. Yang kedua ini, produk-produk yang kedua yang ada di sini adalah produknya kita sendiri, yaitu iBoost yang diafiliasikan di Shopee, yang dipasarkan di Shopee. Itu komisinya hanya 12,5%. 12,5%, sementara di platform Kurakin komisinya adalah 15%. Itu lumayan sekali, bukan lumayan sekali, malah gede sekali teman-teman semuanya. Itu gede sekali, bahkan sampai 15 sampai 20%. Bayangin kalau teman-teman semuanya bisa jualan dalam waktu 1 hari saja. 1 hari saja teman-teman semuanya bisa jualan 10 botol. 1 hari saja teman-teman bisa jualan 10 botol. 10 botol kali misalnya dibikin ininya 15%, harganya 100.000, 150.000 ya. 150.000 itu 100.000, 15%-nya itu adalah 15.000. 15.000 kali 1 hari 10 botol, 150.000. 150.000 kali 30 hari sama dengan 4.500.000. Ya Allah. Itu orang-orang yang mohon maaf sekali, orang-orang yang lagi mengabdi, orang-orang yang lagi guru honorer aja gajinya, saya kemarin anak saya sekolah gaji guru honorer berapa? 500.000. Ya Allah, 500.000 sekarang dapat apa? Tapi kalau teman-teman semuanya bisa gabung di Kulakin, komisinya udah tinggi, jualannya pinter, itu bisa melebihi pegawai negeri Bapak sekalian. Nah, makanya ini nanti selain ada ini adalah teman-teman semuanya diharapkan untuk bisa bergabung dan berkembang bersama kami di kulakin.id. Karena di sini selain ada program affiliate, kalau teman-teman semuanya ternyata di sini udah ada yang jago jualan, memiliki toko, modalnya ternyata sudah ada, kita juga menyediakan platform reseller yang marginnya dan keuntungannya pasti lebih gede daripada kalau hanya sekedar menjadi seorang affiliate. Kiranya seperti itu saja Mbak Eza.
dan teman-teman yang lain, terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Kita nanti lanjut di sesi pertanyaan. Karena ini yang mau ditanya-tanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas dari pemaparan dari kami, boleh silakan ditulis kolom komentar dan atau nanti tergantung sama moderatornya. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.